Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, beliau Ibu Dwi Puji Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Arif Bahtiar dengan NIM 442, kemudian Risnanda Dwi Ayunisa dengan NIM 484, kemudian Rika Widyastuti dengan NIM 485, Aulia Febriani dengan NIM 488, Alia Umnia dengan NIM 508, kemudian Alia Ramadhani dengan NIM 514, Iva Latifah Safitri dengan NIM 521, Fasa Gevira dengan NIM 539, dan juga yang terakhir Nabila Soraya dengan NIM 347. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan mengangkat topik seputar informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Baik, untuk memasuki yang pertama, yakni terkait dengan akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Biaya penuh sendiri merupakan total dari pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa yang perlu ditutup melalui pendapatan atas penjualan produk atau jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Harga jual produk dan juga jasa standar ditentukan oleh perimbangan antara permintaan dan juga penawaran yang ada dan juga berlaku di pasar. Beberapa faktor seperti selera customer, kemudian jumlah pesaing, harga jual yang ditentukan oleh pesaing menjadi salah satu faktor yang menentukan harga jual. Namun, biaya atas produk atau jasa menjadi salah satu faktor yang paling utama dengan kepastian relatif tinggi dalam penentuan harga jual. Kemudian selanjutnya, yaitu berkaitan dengan manfaat informasi biaya penuh dalam keputusan penentuan harga jual. Yang pertama, terkait dengan manfaat tersebut adalah biaya penuh merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Kemudian yang kedua, biaya penuh merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian. Yang ketiga, biaya penuh memberikan informasi yang memungkinkan manajer penentu harga jual melongok struktur biaya perusahaan pesaing. Kemudian yang terakhir, biaya penuh merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam memasuki pasar yang akan dimasuki dalam kegiatan perekonomian dan juga dalam penentuan dan juga penjualan produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada presentator selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu metode penentuan harga jual. Yang pertama, penentuan harga jual normal pricing. Dalam keadaan normal, manajer penentuan harga jual memerlukan informasi biaya penuh masa yang akan datang sebagai dasar penentuan harga jual produk ataupun jasa. Metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost plus pricing, karena harga jual ditentukan dengan menambahkan biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase markup yang dihitung dengan formula tertentu, dengan rumus harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Selanjutnya, cost plus pricing. Cost plus pricing sendiri adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan juga memasarkan produk. Dua unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual. Yang pertama, taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan pendekatan full costing dan juga variable costing. Yang kedua, laba yang diharapkan dapat dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk memperkirakan berapa laba wajar yang diharapkan. Manajer penentuan harga jual perlu mempertimbangkan yang pertama, cost of capital, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Besarnya cost of capital sangat dipengaruhi oleh sumber aktiva yang ditanamkan dalam perusahaan. Jika misalnya seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk berusaha dalam waktu anggaran yang akan datang berasal dari kredit bank dengan bunga sebesar 24% per tahun, sedangkan tarif pajak penghasilan atas laba perusahaan sebesar 35%, karena laba kena pajaknya lebih dari 50 juta, maka efektif cost capital yang harus dibayar oleh perusahaan untuk investasi adalah sebesar 15,6%. Dihitung dari 100% dikurangi 35% dikali 24%. Yang kedua, resiko bisnis. Semakin besar resiko bisnis yang dihadapi oleh suatu perusahaan, semakin besar pula persentase yang ditambahkan pada cost of capital di dalam perhitungan laba yang diharapkan. Jika resiko bisnis besar, maka persentase laba yang ditambahkan di atas
cost of capital menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan bisnis yang beresiko rendah. Yang ketiga, besarnya capital employed, yaitu jumlah investasi yang ditanamkan untuk memproduksi dan juga memasarkan produk ataupun jasa, merupakan faktor yang menentukan besarnya laba yang diharapkan. Yang diperhitungkan dalam harga jual, semakin besar investasi yang ditanamkan dalam memproduksi dan juga memasarkan produk atau jasa, semakin besar pula laba yang diharapkan yang diperhitungkan dalam perhitungan harga jual. Data besarnya capital employed secara kasar dapat dilihat dari jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca awal tahun anggaran atau taksiran rata-rata total aktiva selama tahun anggaran untuk perhitungan harga jual yang akan berlaku dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Rumus perhitungan harga jual per unit. Jika biaya dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, baik dalam pendekatan full costing maupun variable costing, biaya penuh masa yang akan datang dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk dan biaya penuh yang tidak dipengaruhi oleh volume produk. Dalam penentuan harga jual, taksiran biaya penuh yang secara langsung berhubungan dengan volume produk dipakai sebagai dasar penentuan harga jual. Sedangkan taksiran biaya penuh yang tidak dipengaruhi oleh volume ditambahkan kepada laba yang diharapkan untuk kepentingan perhitungan persentase markup. Rumus perhitungan harga jual atas dasar biaya secara umum dapat dinyatakan dalam persentase berikut, yaitu harga jual per unit sama dengan biaya yang berhubungan langsung dengan volume per unit ditambah persentase markup. Persentase markup sama dengan laba yang diharapkan ditambah biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume dibagi biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk. Contoh soal, manajer pemasaran PT X sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk A untuk tahun anggaran yang akan datang. Perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran perusahaan, direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta, dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Biaya produksi 3 juta, biaya administrasi dan umum 200.000, biaya pemasaran 300.000, total biaya penuh 3.500.000. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 4 juta dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi rate of return on investment adalah sebesar 25%. Untuk perhitungan markupnya, biaya administrasi dan umum 200.000, biaya pemasaran 300.000, laba yang diharapkan 25% dikali 4 juta sama dengan 1 juta, jumlah semuanya yaitu sama dengan 1.500.000, biaya produksi 3 juta, persentase markup 50%. Untuk penghitungan harga jual, biaya produksi sama dengan 3 juta, markup 50% dikali 3 juta sama dengan 1.500.000, jumlah harga jual sama dengan 4.500.000. Untuk volume produk sama dengan 1 juta dan harga jual sama dengan 4.500. Selanjutnya yaitu penentuan harga jual waktu dan bahan. Penentuan harga jual waktu dan bahan ini pada dasarnya merupakan cost plus pricing. Harga jual ditentukan sebesar biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan. Metode penentuan harga ini digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, dok kapal dan lainnya yang menjual jasa reparasi bahan dan suku cadang. Volume jasa dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melayani customer, sehingga perlu dihitung dengan harga jual per satuan waktu yang dinikmati oleh customer. Sedangkan volume bahan dan suku cadang yang diperkirakan sebagai pelengkap penyerahan dihitung berdasarkan kuantitas bahan dan suku cadang yang diserahkan kepada customer. Penentuan harga jual waktu. Perusahaan bengkel, dok kapal, dan perusahaan lain yang menjual jasa reparasi pada dasarnya menjual jam kerja tenaga kerja langsung yang digunakan untuk menghasilkan jasa reparasi tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang pekerjaannya dapat dengan mudah diidentifikasikan kepada pesanan reparasi yang diterima dari pelanggan. Contoh tenaga kerja langsung dalam perusahaan bengkel mobil adalah mekanik dan ahli listrik.
Dalam penyerahan jasa reparasi, di samping perusahaan tersebut mengeluarkan biaya bagi tenaga kerja langsung, perusahaan juga mengeluarkan biaya-biaya untuk membantu tenaga kerja langsung dalam melaksanakan pekerjaan penyerahan jasa reparasi. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya tenaga tidak langsung, biaya reparasi aktivitas, biaya asuransi, biaya listrik, biaya air, biaya kantor, biaya reparasi aktivitas tetap, dan biaya umum. Penentuan harga jual bahan dan suku cadang. Perusahaan bengkel, dok kapal, dan perusahaan lain yang menjual jasa reparasi di samping menjual jam kerja tenaga kerja langsung yang digunakan untuk menghasilkan jasa reparasi, juga menjual bahan seperti berbagai macam oli dan suku cadang. Selanjutnya adalah penentuan harga jual dalam cost type contract atau cost type contract pricing. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang mana pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen, ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Jika dalam keadaan normal, harga jual produk atau jasa yang akan dijual di masa yang akan datang ditentukan dengan metode cost plus pricing. Berdasarkan taksiran biaya penuh sebagai dasar dalam cost type contract, harga jual dibebankan kepada customer dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Contoh soalnya yaitu pada PTX, memenangkan tender cost type contract untuk melakukan penelitian di bidang obat penyakit A. Menurut kontrak tersebut, perusahaan diberi hak untuk mengeluarkan jenis biaya yang disebutkan dalam kontrak, dan pemilik proyek akan melakukan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan setelah akuntan perusahaan tersebut melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran biaya tersebut. Atas dasar biaya total penuh untuk proyek tersebut, perusahaan berhak menambahkan laba sebesar 10%. Misalkan biaya penuh yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan proyek tersebut adalah sebagai berikut. Biaya langsung proyek yaitu sebesar 450 juta rupiah, biaya tidak langsung proyek sebesar 125 juta rupiah, dengan total biaya penuh proyek yaitu 575 juta rupiah. Harga jual yang dibebankan kepada pemilik proyek dalam cost type kontrak tersebut dihitung sebagai berikut. Total biaya penuh proyek yaitu 575 juta rupiah, labanya 10% dikali 575 juta rupiah, yaitu menjadi 57.500.000 rupiah, dengan total harga jual yang diberikan kepada pemilik proyek yaitu 632.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah penentuan harga jual pesanan khusus atau special order pricing. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler. Biasanya, customer yang melakukan pesanan ini meminta harga di bawah harga jual normal. Bahkan seringkali, harga yang diminta oleh customer tersebut berada di bawah biaya penuh. Dalam keadaan seperti ini, yang perlu dipertimbangkan oleh manajer perusahaan dalam menentukan harga jual adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesanan reguler adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam tahun anggaran. Yang kedua, jika misalnya dengan penerimaan pesanan khusus, perusahaan diperkirakan tidak hanya akan mengeluarkan biaya variabel saja, namun memerlukan biaya tetap karena harus beroperasi di atas kapasitas yang tersedia. Dalam mempertimbangkan penerimaan pesanan khusus, informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Jika harga yang diminta oleh pemesan atau harga jual pesanan khusus lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi dan memasarkan pesanan khusus tersebut, maka pesanan khusus dapat dipertimbangkan untuk diterima. Adapun contoh soalnya yaitu harga jual produk ditentukan sebesar 4.500 per kilo dan biaya penuh per kilonya adalah 3.500. Biaya tetap sebesar Rp1.400.000 diperkirakan akan dapat diserap oleh volume produk sebesar 100.000 kg yang berasal dari pesanan reguler pelanggan. Jika misalnya seorang pembeli meminta penawaran harga produk perusahaan sebesar 3.400 per kilo dengan jumlah pesanan sebanyak 200 kg, apakah pesanan tersebut sebaiknya diterima atau ditolak? Nah, dalam mempertimbangkan hal tersebut, manajemen pemasaran menghadapi dua masalah. Yang pertama, pesanan tersebut bukan berasal dari pelanggan reguler perusahaan, atau jika manajer pemasaran mengalami kesulitan dalam menentukan apakah pesanan tersebut diterima atau tidak, maka manajer pemasaran dapat memperlakukan pesanan tersebut sebagai pesanan reguler atas dasar anggapan bahwa biaya tetap perusahaan akan dapat diserap oleh 100.000 kg yang direncanakan akan diproduksi dan dijual dalam tahun anggaran, belum termasuk pesanan sebanyak 200 kg yang dipertimbangkan sekarang. Yang kedua, harga yang diminta oleh calon pembeli berada di bawah harga pasar, yaitu 4.500 dibanding dengan 3.400, bahkan berada di bawah biaya penuh, yaitu 3.500 dibanding dengan 3.400.
Dalam mempertimbangkan permintaan penawaran harga dari pemasok tersebut, manajer pemasaran harus memperlakukan pesanan tersebut sebagai pesanan khusus atau special order. Oleh karena itu, pesanan tersebut tidak dibebani tanggung jawab untuk menutup biaya tetap, karena biaya tetap akan ditutup oleh pesanan reguler sebanyak 100.000 kg tersebut. Harga yang diminta oleh calon pembeli, jika dibandingkan dengan biaya variabel untuk menghasilkan produk, masih menghasilkan laba kontribusi sebesar Rp260.000. Seperti terlihat dalam perhitungan berikut ini, yaitu harga jual dari pesanan khusus 200 kg dikali 3.400 sehingga totalnya adalah 680.000. Total biaya variabel untuk menghasilkan pesanan khusus yaitu 200 kg dikali 2.100 rupiah menghasilkan Rp420.000 sehingga laba kontribusinya adalah sebesar Rp260.000. Karena biaya tetap dibebankan penutupannya ke pesanan reguler, maka pesanan khusus ini diharapkan akan menambah laba bersih sebesar Rp260.000. Dengan demikian, meskipun harga yang diminta oleh calon pembeli di bawah harga jual normal dan bahkan di bawah biaya penuh persatuan, pesanan khusus tersebut dapat diterima karena akan menambah laba sebesar Rp260.000. Tentu saja pemesanan khusus ini harus mempertimbangkan dampak dilakukannya diskriminasi harga jual terhadap pembeli produk perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam penentuan harga jual normal, biaya penuh masa yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual dihitung dengan menggunakan salah satu pendekatan, yaitu full costing atau variable costing. Dalam penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing. Karena pendekatan variable costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Misalnya untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3.200.000 untuk pembelian mesin dan equipment serta modal kerja. Taksiran biaya produksi listrik pada volume produksi 100.000 kWh per tahun sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 4 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta, biaya overhead pabrik sebesar 8 juta. Jumlah taksiran biaya produksi tersebut yaitu sebesar 15 juta. Taksiran biaya non-produksi setahun terdiri dari biaya pemasaran sebesar 1.500.000 dan biaya administrasi umum sebesar 700.000. Diputuskan laba wajar untuk perusahaan listrik tersebut adalah 25% dari investasinya. Dalam penentuan harga jual diperlukan informasi akuntansi akuntansi penuh masa yang akan datang yang terdiri dari taksiran biaya penuh yaitu sebesar 15 juta ditambah dengan taksiran biaya non-produksi sebesar 2.200.000. Dan taksiran aktiva penuh dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual produk air sebesar 3.200.000. Perhitungan markup. Taksiran biaya administrasi dan umum sebesar 700.000, taksiran biaya pemasaran sebesar 1.500.000. Laba yang diharapkan 25% dikalikan 3.200.000 yaitu sebesar 800.000. Jumlah dari perhitungan markup tersebut sebesar 3 juta. Taksiran biaya produksi sebesar 15 juta. Presentasi markup dari biaya 20%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam kami memaparkan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.